Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Nurianti, biasa dipanggil Putri. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, mahasiswa dari Stikes Alifa Padang. Di sini saya ingin membahas mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu materi tentang korupsi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu korupsi? Kalau belum, mari sama-sama kita pelajari apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpe, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau korup. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan kesucian. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain menurut Muhammad Ali, yaitu yang pertama, korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ada 7 yaitu yang pertama, kerugian uang negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam penggandaan, yang ketujuh, gratifikasi. Bentuknya yaitu seperti berikut. Yang pertama, kerugian uang negara, yaitu seperti secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua, suap menyuap, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yaitu seperti pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Yang keempat yaitu pemerasan, seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerja atau penyerahan barang seolah-olah melakukan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah merupakan hutang. Yang kelima, perbuatan curang. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik tidak langsung maupun langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagainya ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh yaitu gratifikasi,
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Selanjutnya yaitu gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberi atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Itu gratifikasi. Gratifikasi ada dua, yaitu gratifikasi negatif dan gratifikasi positif. Gratifikasi positif yaitu pemberi hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada seorang lain tanpa pamrih. Artinya yaitu pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif yaitu pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian sejenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrasi maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu: yang pertama, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Yang kedua yaitu hadiah atau sumbangan dari rekan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya. Yang ketiga yaitu pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Dengan demikian, secara perspektif, gratifikasi tidak terlalu mempunyai arti jelek. Namun harus dilihat kembali dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi, dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan. Contohnya, pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apapun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu, gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat, atau bagi yang melanggar, dan harus dikenakan kepada kedua pihak atau pemberi dan penerima. Sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudidaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Sebagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggal dari semua itu. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu prakemerdekaan. 1. Masa pemerintah kerajaan. Yang pertama, budaya atau tradisi korupsi didorong motif kerajaan, kekayaan, dan wanita, atau disebut harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, perebutan kekuasaan, perampasan harta, dan lain-lain. Yang kedua, masa kolonial Belanda atau upeti atau pajak dari rakyat. Yang kedua yaitu pasca kemerdekaan. Yang pertama, Orde Lama. Dibentuk Paran atau Panitia Retooling Aparatur Negara. Lalu di tahun 1963 dibentuk Lembaga Operasi Budi. Yang lalu dibentuk Kotrat atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Yang kedua, Orde Baru, dibentuk TPK atau Tim Pemberantas Korupsi, lalu bubar di tahun 1970. Lalu dibentuk Operasi Tertib. Yang ketiga, Reformasi. B.J. Habibie melalui Undang-Undang 28 tahun 1999 membentuk KPKN, KPPU, dan Lembaga
Ombudsman. Lalu Gus Dur dengan PP 19 2000 membentuk TGPTPK, Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor organisasi. Faktor politik yaitu politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum yaitu faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegak hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Yang saling penting yaitu adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu, Rahman Saleh merinci ada 4 faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yaitu faktor penegak hukum, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi 2 kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini, korupsi dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi dalam ini adalah organisasi dalam arti luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Ada 2 faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dari diri manusia dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia. Di antaranya seperti sifat tamak manusia. Sifat tamak manusia atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia atau selalu kurang atas apa yang dimilikinya, atau kekurangan rasa syukur. Seseorang yang memiliki sifat tamak selalu mempunyai hasrat dalam dirinya untuk menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat dirinya melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Seseorang yang memiliki sifat kurang konsisten atau moralnya yang kurang kuat akan lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh yang berasal dari luar, dari dalam dirinya, atasan atau bawahan. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif sangat berhubungan dengan pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang lebih kecil daripada gaya hidup tersebut, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut melakukan tindakan korupsi karena pendapatan yang tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar.
Seperti pertama, faktor politik. Politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya terdapat banyak kecurangan mulai bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi dalam politik. Banyak orang yang bermain-main dan tidak jujur di dalamnya, orang yang suka melakukan kompromi. Dari situlah muncul tindakan korupsi yang biasanya bersifat tertutup. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa di like atau di share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini.